Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalem. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Sabtu 19 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Dalam Injil ini dikisahkan adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, yang ketiga jatuh di tengah semak berduri, yang keempat di tanah yang baik. Dan di dalam akhir Injil dikatakan demikian: yang jatuh di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika menyiapkan renungan ini, saya teringat Bunda Maria di Lukas 2 ayat 19. Di sana dikatakan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, menyimpan segala perkara. Nah, kalau di dalam Injil ini menyimpan di dalam hati sabda Tuhan. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita juga sudah menyimpan sabda Tuhan? Kita meladan Bunda Maria yang menyimpan perkara ketika mendapatkan kabar sukacita bahwa mau mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan berbuah penyelamatan Sang Juru Selamat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semoga kita mau mencontoh Bunda Maria yang menyimpan sabda Tuhan. Tidak usah banyak-banyak, satu saja ayat kitab suci, ayat suci. Seperti kalau Bapak Uskup kita sekarang, querere et salvum facere, mencari dan menyelamatkan. Ini Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Kalau yang kemarin, Monsinyur Pujo, duc in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Nah, semoga kita semua mau memilih satu ayat suci yang disimpan di dalam hati dan direnungkan, ditekuni, mewarnai hidup kita, dan semoga seperti janji Tuhan berbuah dalam ketekunan. Bunda Maria yang adalah manusia yang menerima kabar sukacita, gembira, menyimpan itu dalam hatinya, gereja menganugerahkannya, meyakininya Bunda Maria, Bunda Allah. Nah, semoga ketika kita juga mau menyimpan sabda Allah, satu ayat suci yang mewarnai, yang kita tekuni dalam langkah hidup kita, semoga kita juga layak disebut putra putri Allah yang sungguh melaksanakan kehendak Allah, bukan hanya kehendak kita sendiri, sehingga sungguh hidup kita berbuah untuk keluarga dan komunitas kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih berkah dalem. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.